Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ada Ferry dalam program Dialog Khusus. Saat ini kita kedatangan tamu, seseorang yang sangat istimewa, jauh-jauh dari Kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bapak Erwin Saputra. Selama 2 jam ke depan, 1 jam kita akan bincang-bincang tentang digital marketing. Kemudian 1 jam keduanya kita akan meminta Bapak Erwin Saputra untuk mempresentasikan tentang bagaimana sih digital marketing ini yang baik dan benar. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu Bapak Erwin. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak di Payakumbuh. Setelah sampai di kota Payakumbuh. Ya, kemarin kita sudah sampai di sini siang ya. Luar biasa ya, memang dingin ya di sini. Dingin ya. Seperti memang kayak saya dari Bogor itu memang hampir sama dengan Bogor sebetulnya. Jadi dingin juga sih. 11-12 ya. 12. Dan mana aja Pak? Kita kemarin ada di Bukit Tinggi, kemudian ke Padang Panjang yang mengunjungi beberapa tempat wisata di Padang ini ya, itu Sumatera Barat khususnya. Ini memang. Dan memang ada turunan juga sih di Bukit Tinggi ini ada turunan kakek. Jadi ya seperti tulang abung ya. Oh, kakeknya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Sebelum kita bincang-bincang lebih jauh tentang digitalisasi, sekarang kita tahu zaman itu sudah semuanya era digital, ya. Ya. Oke. Masyarakat itu ingin tahu dulu nih lebih jauh tentang apa, kemudian usahanya di bidang digital apa. Baik, silakan. Ya, baik. Dari profil ya. Saya dari Sekolah Bisnis Digital Marketing, itu sebuah startup. Kita bergerak di jasa pelatihan digital marketing. Kita sudah berbadan hukum dari PT Digital Entrepreneur Indonesia. Untuk programnya sendiri kita sebuah komunitas awalnya itu dari 2017. Kita berawal dari komunitas ya. Berawal dari sebuah komunitas, kita sering sharing di grup WhatsApp dan sampai saat ini memang ada share komunitasnya itu sampai 5.000 lebih komunitasnya dari Indonesia dan luar Indonesia. Nah, di sini memang eranya digital. Kita coba membuat sebuah usaha akhirnya yaitu bergerak di jasa digital marketing gitu ya, pelatihan dan Mungkin mic-nya belum itu, tekan aja coba yang di atas. Mulai itu Pak. Oke, jadi 2017 ini memang saya aktif sharing ya di grup WhatsApp. Sehingga di tahun 2019 baru saya membuka namanya Sekolah Bisnis Digital Marketing. Sekolah bisnis. Ya, Sekolah Bisnis Digital Marketing. Memang di sini fokusnya adalah concern kita untuk mengedukasi para UKM, para corporate yang belum go digital agar segera go digital gitu ya. Karena sudah digital. Nah, sudah di 2019, kemudian sampai saat ini kalau Sekolah Bisnis Digital Marketing ada kurang lebih 300 lebih. Untuk yang aktif di kelas reguler, corporate juga banyak ya, corporate, kemudian yang mengadakan training atau in-house seperti itu juga masih jalan. Maaf sedikit, saya potong. Saya ada lupa sedikit tadi. Gimana? Bagi pemirsa di rumah yang nantinya tertarik untuk bertanya langsung, kita juga live telepon di nomor 0822 9433 7013. Kemudian bisa juga lihat di layar kaca Anda juga kita tampilkan. Bagi pemirsa nanti yang pengen tanya-tanya, tapi kita dengarkan dulu pemaparan dari ahli digital marketing kita. Silakan lanjut. Ya. Untuk profil sendiri, saya sekarang memang aktif di di entrepreneur ya, membangun ada beberapa unit bisnis, ada penjualan produk digital. Ya, produk digital itu seperti aplikasi ya, tema website, template desain dan segala macam itu produk digital. Ada juga fashion, saya di gamis, kemudian kurta dan sendal juga ada fashion ya. Selain itu juga ada agensi digital marketing, jadi kita mengelola klien yang memang ingin dikelola sosial medianya, ingin dikelola website atau iklan digitalnya, kita juga ada. Nah, seperti itu profil sih, seperti itu. Kita arahnya akan ke sana nanti diskusinya lebih jauh. Sekarang kita bicara secara umum dulu, karena kita tahu saat ini memang suka tidak suka, mau tidak mau kita harus beralih ke digital, karena itu tuntutan zaman. Tapi masyarakat kita
belum semuanya yang melek dengan teknologi gitu. Mungkin dia tahu, tapi pertama mungkin dia tidak tahu mulai melangkah dari mana, tahapannya seperti apa, membuat hal-hal yang menarik itu seperti apa. Mungkin abang bisa bantu jelaskan secara umum dulu mungkin. Oh iya. Saya panggil abang aja ya. Ya? Panggil abang iya, aja. boleh. Iya. Panggil abang atau akang ya, apa nih? Ya, karena biasa dari udah umum, Kang Erwin. Kang Erwin ya, Kang oke, Erwin siap. biasa, Kang Erwin Ya. gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan misalkan mulai dari mana sih untuk memulai digital marketing gitu ya. Nah, bagi para yang masih konvensional atau masih offline, ya sebelum kita melangkah ke online, memang baiknya kita seperti offline sebetulnya, hampir sama ya. Ketika offline online tuh sebetulnya prinsipnya sama, cuman memang medianya aja yang beda. Pasti di awal memang kita mengenal dulu marketnya siapa. Untuk paling fundamental adalah mengenal marketnya siapa, gitu ya. Ketika sudah mengenal marketnya siapa, ini akan mudah ketika kita mencari target market, mengenal nanti istilahnya kita membuat promosi, kemudian sampai membuat suatu nanti ketika kita pendekatan supaya menghasilkan closing atau sales tuh mudah. Berarti kita tahu dulu, misal kita jualan nih, jualan baju, kita harus tahu dulu target kita apa. Betul. Misalnya ada properti misalnya, berarti harus tahu dulu target targetnya apa gitu ya. Betul. Ketika misalkan jual properti ya, nantinya siapa nih marketnya gitu ya. Nah, usia berapa mereka itu punya aktivitas apa gitu kan. Kita harus analisa itu dulu ya. Analisa dulu seperti itu, kebutuhannya seperti apa sekarang, trennya apa, gimana, yang dibutuhkan seperti apa gitu. Nah, ketika sudah kita mengenal marketnya siapa, kebutuhan atau masalah mereka seperti apa, kita akan lebih mudah nantinya gitu ketika penjualan. Jadi berawal dari siapa dulu. Seperti itu. Baru ketika sudah mengenal market, kita sudah tahu kebutuhannya apa, keinginannya tren sekarang seperti apa. Nah, baru kita langsung menyiapkan media-media untuk pemasaran digitalnya itu, digital marketingnya gitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya media digital sekarang yang kita bisa gunakan. Kita sebut saja misalkan sosial media. Ya, sosial media itu ada Facebook, ada Instagram, kita siapkan akun-akunnya gitu ya. Kemudian ada lagi search engine gitu ya. Kita gunakan Google, YouTube. Kemudian juga kita siapkan untuk media untuk closing atau interaksinya adalah di WhatsApp. Itu kita siapkan akunnya, dan tidak sampai di situ, kita juga istilahnya membuat konten marketing gitu ya. Jadi di digital itu ada nama istilahnya level market. Gitu, market itu dibagi beberapa bagian gitu ya. Ada namanya cold market, ada warm market, ada hot market. Gitu. Nah, sosial media, orang yang belum kenal kita, orang yang belum pernah interaksi kita, belum pernah beli, itu namanya cold market. Gitu ya. Nah, kita kan seperti offline ya. Offline juga kan nggak mungkin orang baru ketemu kita tawarkan produk dia langsung beli, itu jarang sekali seperti itu. Nah, sama dengan dunia online pun istilahnya kita harus bangun dulu kepercayaan dulu ya, sehingga dia percaya, dia suka, baru dia akan mau beli. Sama, kita harus istilahnya menjalankan yang disebut funneling system. Kalau di digital marketing namanya funneling system. Jadi bahasa yang mudah dimengertinya apa? Bahasa yang mudah. Funnel itu kan ibaratnya apa? Corong, bahasa Inggrisnya corong ya. Jadi market itu harus kita harus melalui proses-proses dari mulai yang orang nggak kenal sampai jadi pelanggan, itu harus kita buat petanya gitu ya. Dari mulai mereka mengenal kita, mereka jadi kenal, suka jadi yakin jadi beli. Nggak mungkin orang baru belum kenal apa-apa langsung mau beli gitu. Harus melewati dulu gitu ya. Prosesnya itu mereka supaya kenal lama-lama suka jadi yakin baru beli. Gak mungkin juga lah dia mau beli karena kebiasaan nih. Saya lihat di Payakumbuh gitu kan, kan ada beberapa grup marketplace jual beli online Payakumbuh gitu kan. Dia punya produk, terus dia bagikan. Saya lihat juga yang like nggak ada, yang komen nggak ada. Ini saya rasa kurang efektif. Jadi dari pencerahan abang tadi, kita butuh branding dulu. Berarti kan artinya kita lihat pasar, kemudian baru kita buat konten, tapi setelah itu orang harus kenal dulu dengan brand awareness ya. Iya, kenal dulu dengan kita gitu ya Bang ya. Ya. Oke, sip. Nah, dari kenal itulah mereka menemukan kita, mereka istilahnya sehingga mereka tuh engagement ya, ada interaksi dengan kita gitu kan. Mereka mengikuti kita di sana, melihat istilah
kasarnya tuh istilah apa namanya, kita sharing kita, postingan kita, mereka akan mengikuti sehingga ketika kita posting jualan akan lebih mudah gitu untuk percaya gitu. Kemudian ada masalah baru jadinya timbul. Seperti abang bilang tadi, orang harus kenal dulu dengan kita, gitu kan? Betul. Anggap kita ambil contoh satu Instagram misalnya. Oh iya. Untuk memperkenalkan diri atau memperkenalkan produk kita, gitu kan? Kita butuh memperkenalkan kepada orang banyak, gitu ya. Kita harus butuh banyak follower. Sedangkan untuk merangkul follower itu sulitnya minta ampun. Nah, itu gimana caranya? Percuma lah kita perkenalkan diri kita, sedangkan follower kita hanya 10, 11, 15, atau 100 lah mungkin paling banyak. Sedangkan target kita global konsepnya. Itu bagaimana solusinya menurut abang? Ya, ada dua cara gitu untuk bisa apa namanya, memperluas jangkauan gitu, memperbanyak apa namanya, market yang bisa kenal kita ya. Bisa menemukan kita, bisa apa namanya, bertemu dengan kita itu bisa dengan dua cara. Pertama organik, kedua dengan cara berbayar. Organik dengan organik itu artinya gratisan. Nah, cuman gratisan ini memang perlu effort, lebih banyak waktu, kemudian riset segala macam. Nah, itu mulai kita membuat konten. Kemudian di sana kita gunakan kalau Instagram ya, kita bisa di Instagram marketing, berarti kita ada namanya hashtag. Optimasi hashtag gitu ya. Hashtag ini memang sangat penting sekali dalam Instagram gitu. Nah, Instagram ini ketika misalkan gini, saya calon pembeli, ketika saya mau nyari tas, pasti kan kita dengan menggunakan hashtag tas murah. Nah, di sanalah ketemunya konten kita dengan si calon pembeli. Kalau nggak pakai hashtag, ya istilahnya nggak akan ketemu nih si calon pembeli dengan kita. Kita buat hashtag sebanyak-banyaknya seperti itu. Bukan sebanyaknya, tapi yang relate dengan jangan sampai yang disebut clickbait. Clickbait itu, mumpung sekarang lagi ngetrennya viral apa namanya, misalkan hashtagnya apa, kita postingnya produk tas, hashtagnya hashtag yang lagi viral. Itu akan kena namanya shadow ban. Shadow ban itu kita akan kena pelanggaran sanksi dari si Instagram karena hashtag dengan postingan berbeda. Oh gitu ya? Nah, itu berpengaruh. Jadi harus yang relate atau relevan. Produknya memang tas, ya kita apa namanya, hashtagnya tas murah, tas keren, tas cantik. Nah, seperti dia. Itu yang apa namanya, potensi ketemu dengan kita. Itu harus di riset. Gitu ya. Nah, kedua adalah cara cepatnya kalau nggak mau lama, pakai iklan berbayar. Namanya Instagram Ads. Ya, di sana kita lebih apa namanya, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih potensinya lebih besar. Saya potong sedikit. Karena hasil bincang-bincang lah, lihat dari lapangan lah gitu kan. Masyarakat atau mungkin teman-teman juga lah yang terjun ke digital marketing ini, itu rata-rata mereka yang memang modalnya minim atau terbatas gitu ya kan. Artinya usaha tanpa modal lah gitu ya kan. Pastilah mereka akan berusaha seminim mungkin modalnya. Jadi abang bilang tadi hashtag. Saya rasa orang sangat tertarik mendengar gimana lo caranya gitu kan. Selain hashtag kira-kira apa lagi itu? Karena masyarakat pengen tahu yang gratisan nih apa sih lagi caranya gitu. Oke. Kalau misalkan itu produk sendiri ya, lain halnya dengan reseller atau dropshipper ya, itu memang tanpa modal dan sama prinsipnya nanti pemasaran digitalnya. Nah, sekarang bicara misalkan si brand ownernya atau business ownernya, media apa sih ketika tidak ada modal untuk budget iklan misalkan? Sebetulnya banyak gitu ya dengan cara-cara gratisan tadi gitu ya. Kita bicara misalkan Facebook marketing. Facebook marketing organik. Yang perlu diperhatikan awalnya adalah pertama tadi kita mengenal market. Maka ketika kita jualan di Facebook, maka teman Facebooknya atau followers di halaman atau fanpage-nya itu harus diisi dengan market target marketnya. Kebanyakan orang gitu ya, mentang-mentang asal pengen teman banyak, semua yang add di-confirm semua gitu ya. Semua orang ditambah-tambahkan jadi teman, semua dikonfirmasi. Sebetulnya itu yang kesalahan awalnya di situ. Seharusnya teman kita itu ya market kita siapa? Misalkan tadi bicara misalkan skincare, saya jualan skincare, sabun kosmetik misalkan. Berarti yang kita terima atau kita cari orangnya adalah perempuan gitu ya, usianya mungkin kisaran 18 sampai 30, yang mereka itu mahasiswa, karyawan, atau apa yang istilahnya itu memang memperhatikan tampilan wajah seperti itu ya. Nah, itu yang harus diperbanyak gitu, nggak asal juga ngisi teman, ngisi followers di sana.
Dan setelah kita dapat market, istilahnya kolam ya, saya sebut kolam, kita punya kolam, kita harus rutin sharing ke sana gitu. Jadi mereka mendapatkan manfaat dari akun kita, tips-tips kesehatan, merawat wajah, tips cuci muka yang bersih, tips agar terhindar jerawat cepat hilang, sehingga mereka terus mengikuti, mereka menyukai. Nah baru nanti ketika kita pancing jualan tuh lebih mudah. Itu gratisan Itu bisa. yang gratisan. Kemudian yang berbayar apa saja tadi? Kalau berbayar nih dan kalau saya boleh saran sih harus gunakan dua-duanya supaya lebih powerful ya promosinya. Nah beda dengan organik, kita nggak perlu sharing dulu. Kalau dengan berbayar ini hard selling juga bisa, artinya langsung jualan ya, langsung menawarkan produk. Nah dengan berbayar kenapa kita harus gunakan? Jadi kita bisa menargetkan orang-orang yang tepat gitu. Misalkan kita jualan kosmetik. Ya. Nah, kita bisa targetkan usia 18 sampai 30, mereka itu perempuan, mereka memang suka dengan kecantikan, mereka mengikuti brand-brand kecantikan. Nah, itu akan lebih tepat lagi. Jadi iklan kita tuh muncul di orang-orang yang tepat. Nah, jadi kalau mau dibuktikan juga kita semua yang punya sosial media, ketika kita buka Instagram atau Facebook, dipastikan iklan yang muncul di handphone kita tuh sesuai dengan interest kita, sesuai dengan kesukaan kita, gitu kan. Nah itulah canggihnya berbayar, iklan berbayar seperti itu, gitu ya. Misalkan kita suka dengan fashion, maka dipastikan iklan yang muncul di handphone kita, di sosial media kita, itu pasti fashion, gitu. Jadi karena jejak digital tuh ada. Kita itu menyukai apa, kita mengikuti apa, itu semua terekam jejaknya, gitu ya. Jadi sehingga kalau dengan berbayar itu lebih mudah, lebih cepat. Sama dengan membangun followers. Gimana sih cara cepat membangun followers biar besar? Ya berarti reach atau jangkauan harus lebih besar dan ke orang yang tepat. Nah dengan cara berbayar itulah yang lebih cepatnya sebetulnya. Nggak perlu mahal karena memang iklan itu cukup dengan Rp20.000 udah bisa iklan. Bisa. Gitu. Kita jangan bayangkan iklan ini seperti di koran atau di radio atau di TV. Saya membayangkannya memang seperti itu. Biaya iklannya kan mahal. Itu namanya manfaat dari digital marketing itu seperti itu. Jadi biaya promosi itu nggak sampai, ya memang relatif gitu ya, mau puluhan juta juga bisa. Cuman untuk yang lebih minimnya tuh 20.000 udah bisa menjangkau ribuan orang yang tepat. Gimana caranya tadi yang 20.000 ini, Bang? Itu dengan Facebook Ad misalkan ya, namanya Facebook Advertising atau Instagram Advertising, itu bisa 20.000 ke orang yang tepat. Itu yang tadi kita misalkan sesuai dengan, jadi kita punya data buyer, istilahnya tuh customer kita, target market ke siapa. Nah kita bisa targetkan orang-orang yang itu gitu. Cukup 20.000 sampai ribuan orang. Telepon, sebentar, kita terima telepon dulu Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa dan di mana ini? Bapak atau ibu nih? Bapak. John. Siapa? John. Bapak Zon. Ya, Bapak John ya? Zon. Iya. Iya. Ya, apa pertanyaannya, Pak? Kita ada bersama Bapak Erwin Saputra, seorang Iya. ahli digital marketing. Iya. Mungkin volume TV Bapak dikecilin sedikit. Halo. Ya, silakan. Bagaimana cara menyebarkan usaha kita? Ya. Ya, halo. Apa pertanyaannya? Di bidang bisnis. Halo. Mungkin lagi ada kesalahan teknis. Kita lanjut aja dulu. Ya. Jika seandainya seperti abang bilang tadi, kita kan harus beralih nih ke digitalisasi gitu kan. Jika semua orang nanti melek dan melakukan seperti yang abang sampaikan tadi, tentu
akan terjadi pertarungan strategi gitu kan, akan adu strategi. Bagaimana menurut abang mensiasatinya gitu? Ada telepon lagi ya? Ya, kita terima dulu telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa ini? Dari mana? Dengan Abdi di Pesanan Empe. Ya, apa pertanyaannya? Mungkin bisa Mau tanya ke Kang Erwin. Kurang dengar kita. Gimana langkah-langkah untuk beriklan di Instagram Kang? Terima kasih. Assalamualaikum Kita warahmatullahi wabarakatuh. tidak bisa dengar dengan baik. Putus ya? Oke, kita lanjut dulu. Bang. Jika semuanya melek dengan digital marketing, tentu akan ada persaingan. Semua orang punya strategi masing-masing gitu. Bagaimana menurut tanggapan abang itu? Iya, ya memang seiring perkembangan zaman semua sudah sadar digital. Iya. Itu sudah melek ya pentingnya sebuah digital marketing gitu ya. Nah pasti akan semakin banyak yang beralih dan sehingga persaingan akan banyak gitu ya. Nah tips saya dari saya istilahnya pertama adalah munculkan atau buat suatu keunikan. Keunikan ya. Ya, jadi kita punya unique selling point ya. Apa sih yang beda dari kita? Diferensiasinya apa? Gitu. Jadi kita punya yang beda sehingga dengan perbedaan itulah yang akan membuat punya positioning di market kita. Gitu ya. Market misalkan kita ambil contoh minuman gitu ya. Ketika yang lain serba warna bening, nah kita buat kemasan yang warna kuning. Tampil beda gitu ya, sehingga orang akan langsung melihat sesuatu yang beda ketika dia ingin tahu, sehingga bisa menjadi top of mind ya. Jadi kayak kemarin tuh saya lihat telepon. Oke. Siap. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, terputus lagi. Lagi, nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Ya, jadi pertama punya keunikan gitu ya, sehingga orang di benak masyarakat itu ketika sesuatu yang beda akan jadi tren ketika mereka sudah tahu produk dan kualitas kita, sehingga mereka akan menjadi menang ya, kita punya posisi. Kedua adalah punya value yang lebih gitu ya. Ketika misalkan harga kita sudah bersaing, ketika sudah fitur semuanya sudah sama, apa yang harus kita tingkatkan gitu supaya bisa menang persaingan. Kita tambahkan value-nya gitu. Ya, bukannya harga dikurangi misalkan dengan mengurangi misalnya harga, mungkin kita margin akan lebih tipis dan segala macam gitu ya. Nah, supaya lebih menang itu adalah menaikkan si value-nya. Ya, misalkan kita lihat dengan value-nya kita tambahkan ada bonus atau telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Saya Pak Ari, Pak, dari Jeruk. Pak Ivan ya? Tanya Pak. Ya, silakan. Saya sudah mencoba memasarkan produk lewat Facebook dan Instagram. Ya. Di media sosial semuanya, tapi tidak ada pesanan apa yang salah ya Pak. Mohon beri bantuannya Pak, penjelasannya. Pak Ivan ya, Pak Ivan dengan cara yang berbayar atau dengan cara yang gratisan caranya? Sudah terputus. Oh, putus. Iya, sudah bisa Bapak menangkap tadi pertanyaannya. Ya, tangkap sih. Cuman memang yang mau saya pastikan itu dengan cara yang sudah dijalankan, cara berbayar atau gratis ya. Itu yang karena memang beda nih strateginya. Oke. Saya anggap aja misalkan gratisan lah ya, karena memang belum terlalu banyak yang tahu Facebook Ads ya. Nah, tadi saya sudah saya jelaskan. Jadi kalau ketika dengan cara gratisan, maka yang harus diperhatikan adalah pertama profilnya dulu Pak Ivan. Ya, profil itu mempengaruhi tingkat kepercayaan. Bayangkan ketika jual baju, mulai dari profilnya misalkan ya contoh orangnya lagi tiduran gitu ya, tidak menimbulkan trust.
Kemudian covernya juga baiknya adalah ya baju-baju itu dengan gambar berkualitas, ada dipasang di covernya. Kemudian profil ada namanya bio ya, ada di Facebook itu kan ada bio. Nah itu diisi gitu apa namanya profilnya. Harus lengkap gitu ya. Harus lengkap, ibarat kartu nama tuh lengkap gitu ya. Nah, kemudian ada namanya mulai diisi teman. Teman Facebook kita tuh jangan asal disaring ya. Disaring harus gitu, karena yang memungkinkan untuk membeli produk kita adalah teman Facebook kita. Iya betul. Gitu ya, nggak mungkin orang yang belum temenan itu bisa melihat postingan kita. Maka postingan kita dijaga. Nah selain itu yang tadi yang utamanya adalah teman Facebook kita. Jadi mulai dari apa namanya, kita carinya gimana? Nah mungkin ada tips ya. Tips mendapatkan market yang tepat di Facebook gitu ya. Misalkan Pak Ivan produknya tadi baju misalkan ya, baju. Mulai dari pertama kita di kolom searching Facebook gitu ya. Kolom searching Facebook itu diketik baju. Gitu ya. Nah, di sana itu apa namanya? Kan ada beberapa result ya, hasilnya itu ada grup, ada people, ada halaman dan segala macam. Nah, kita masuk ke halaman misalkan. Halaman yang muncul itu nanti apa namanya? Yang paling banyak followersnya pasti. Kita masuk ke halaman situ, kita lihat postingan terbaru, mereka yang komen atau yang share itu yang kita tambahkan jadi teman. Itu yang berpeluang akan jadi jadi misalkan ada halaman nih, halaman baju murah, kita masuk halamannya, ada postingan baju murah, ada yang nanya berapa harganya bun misalkan gitu ya, atau dikirim ke Padang berapa. Nah mereka yang nanya-nanya harga, nanya tertarik dengan produk itu, kita tambahkan jadi teman. Sama dengan grup atau orang, ketika ada misalkan kita masuk grup jualan baju atau grup baju. Nah, di sana ada yang komen seperti itu yang apa namanya memperlihatkan mereka itu tertarik dengan baju, kita tambah jadi teman. Iya. Berarti semua teman kita itu orang-orang yang akan berpeluang lah untuk membeli gitu. Oke. Ada penelpon lagi? Tidak. Oh, kita mungkin kita sambung sedikit yang tadi. Persaingan tadi ya, mungkin terputus. Silakan Bang, selanjutnya. Ya intinya sih tips saya itu ada 2 tadi ya. Kita punya keunikan sendiri, gitu. Dengan keunikan kita dapat apa namanya positioning gitu ya. Diferensiasinya ada. Kemudian tambahkan value. Sehingga dengan value itu mereka apa namanya merasakan dengan nilai yang sama tapi dengan value yang didapatkan lebih banyak. Seperti itu. Sebenarnya dengan talk show ini kan waktu kita kan terbatas ini. Tentu kita butuh waktu yang lebih dan karena tahapannya banyak gitu ya. Jika nanti ke depannya Akang tadi ya saya salah panggil Abang. Jika Akang kan dari Bogor nih. Jika nantinya di Payakumbuh 50 kota Bukit Tinggi dan Sumatera Barat lah pada umumnya ada permintaan nanti untuk mengadakan seminar atau semacamnya. Itu prosesnya bagaimana? Tentu masyarakat pengen tahu nih, kebetulan kita sedang live. Prosesnya bagaimana? Mungkin Babang bisa sampaikan ke pemirsa. Tahapannya seperti apa, berapa orang minimal, kemudian bayarannya berapa gitu. Karena kita berjelas-jelas saja gitu ya. Oke. Bagi pemirsa yang ingin belajar digital marketing gitu ya. Saya ada kelas sebetulnya, kelas reguler ya. Kelas reguler yang diselenggarakan bisa online, bisa offline. Ya, memang saat ini kalau offline itu masih di Bogor. Kemudian kalau online tuh dari mana aja bisa karena kelas online. Itu reguler ya. Kalau reguler itu artinya jadwal sudah ada. Kita sudah ada jadwal setiap Selasa dan Jumat jam 20 waktu Indonesia Barat, jam 8 malam. Itu Selasa Jumat sebanyak 8 pertemuan, itu melalui online. Kalau offline itu setiap Sabtu di Bogor. Nah, gimana kalau tadi Bang Aan sampaikan misalkan yang di Sumatera Barat ini mengadakan. Ya tadi dengan 2 cara itu bisa offline, bisa online. Kalau online jadwal kita bisa tentukan dari pemirsa ya, tinggal kemudian kalau offline di sini juga itu bisa juga tinggal disesuaikan. Nah, kemudian untuk cara seperti apa? Ya, teman-teman pemirsa mungkin bisa disimpan nomornya, Bang ya. Iya. Bisa menyimpan nomor admin Sekolah Bisnis Digital Marketing di 08 111 363686. Mungkin ya. Media sosialnya juga. Karena kalau bagi yang tidak sempat mencatat tadi, silakan dihubungi media sosial mungkin. Betul. Kita juga aktif di Facebook, di Instagram,
silakan cari sekolah bisnis digital marketing. Sudah pasti ada. Sudah lengkap semuanya di sana. Lengkap. Ya di sana ada website dan segala macam ada. Saya tambahkan sedikit. Selain tadi Akang bilang kita offline di daerah Bogor. Ya. Selama ini di daerah mana saja kita yang sudah melakukan pelatihan dan mungkin Offline hasilnya ya? Offline. Maaf. Yang offline mungkin bisa berbagi cerita sedikit hasil dan dampaknya lah terhadap para peserta kita tadi. Ya, kita sudah banyak juga ya untuk offline. Kita terbaru tuh kemarin di Jambi, kemudian Surabaya, Bandung, Jogja, gitu ya. Ya alhamdulillah perubahan setelah kemarin, karena setelah pelatihan itu akan kami kontak lagi seperti apa sudah progresnya, gitu ya. Kita komunikasi terus ya. Selesai pelatihan Ya. tetap kita pantau terus. Pantau, dan mereka pun konsultasi juga ya, karena kita menyediakan istilahnya layanan konsultasi. Jadi setelah kita mengadakan seminar atau sosialisasi, kita tidak lepas begitu aja. Dari lepas, ya. Beda kalau seminar kan memang tidak mendalam ya, terlalu detail. Kalau seminar memang hanya menjelaskan secara overview atau generalnya gitu. Nah, yang lebih kita progreskan adalah yang pelatihan ini gitu, yang training yang memang detail. Nah, yang detail itu seperti itu, yang sampai teknis belajar, nah itu akan kita pantau gitu ya, sampai di mana iklannya, sampai di mana pembuatan website dan segala macam. Nah, alhamdulillah mungkin saya ambil beberapa case ya. Ini ada pengusaha awalnya reseller. Baju-baju muslimah. Mereka kemudian mengandalkan hanya Facebook Ads, hanya mengandalkan iklan dari Facebook. Nah, seiring berjalan itu kenaikannya lumayan signifikan. Nah, sekarang beliau sudah punya tempat sendiri, jadi business owner, sudah punya peralatan sendiri, konveksi sendiri, karyawan udah punya terakhir 10 orang. Bojong Gede. Nah, dekat Jakarta, dekat Depok ya. Nah, Bojong Gede gitu ya. Itu fashion muslimah. Kemudian ada lagi yang di Surabaya itu jualannya Smart Hafiz ya, mainan edukasi. Gitu ya. Nah, beliau menggunakan Google My Business gitu ya. Itu salah satu materi yang kita ajarkan juga, Google My Business, sehingga tampil di Google, kemudian banyak yang ngontak, sehingga sekarang menjadi agen terbaik seluruh Indonesia gitu ya, dengan penjualan sampai 80 unit per bulan. Luar biasa. Ya, yang harganya kan itu premium ya, harga mainan Smart Hafiz itu kalau nggak salah 2 juta. Nah, itu bisa yang lain tuh pada tumbang, nyerah, dan ini malah terus naik. Nah, itu dari digital marketing kan seperti apa gitu ya. Itu beberapa contoh. Terkait yang tadi masalah harga, apakah kita akan sampaikan di sini atau kita intens saja mungkin peminatnya nanti? Ya baik. Kalau kelas reguler ya, ini di luar dari kelas private atau customize. Kalau saya sendiri mengadakan gitu ya kelas online reguler itu setiap Selasa Jumat. Kebetulan sekarang batch lagi dibuka batch 17. Batch 11 kelas online itu investasi pendaftarannya cuma 649 gitu ya, karena memang masa seperti ini biasanya kita buka 1.900.000, tapi karena memang masa new normal kita 649.000. 8 pertemuan semua itu kita, 8 kali pertemuan ya? Ya, Selasa Jumat jam 8 malam itu online via Zoom, live mentoring via Zoom, nanti ada rekamannya, ada video pembelajaran, ada modulnya kita kasih. Plus yang akan membantu itu adalah tools atau alat-alat pendukung akan kita kasih. Gitu ya, ketika nggak bisa desain, nah kita sediakan template desain. Ketika nggak punya website, kita sediakan website gratis. Gitu ya. Ketika misalkan perlu tools untuk mengirim broadcast WhatsApp, itu kita kasih toolsnya. Gitu. Kalau ke Bogor kan mungkin jauh ya kalau yang offline ya. Nah, mungkin saya rekomendasi ke kelas online gitu ya. Itu Selasa Jumat jam 8 malam itu 649.000. Kalau misalkan mau customize, misalkan saya harus datang ke sini mengadakan pelatihan rutin, atau misalkan mau hari yang lain mau pagi atau sore, itu berarti customize ya. Request itu tinggal ke admin aja, nomornya ada di sosial media kita, itu silakan hubungi. Oke. Gitu sih. Seperti yang saya bilang tadi, karena talkshow ini kan waktu juga yang membatasi kita. Tapi kita ada 2 segmen. Segmen kedua nanti Akang akan menjelaskan tutorial tentang desain konten ya.
Ya, Ya. desain konten. Saat ini segmen pertama kita tutup dulu. Nanti kita akan kembali di segmen kedua. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena sesaat lagi kita masih akan kembali dengan tutorial tentang membuat desain konten. Tetap sama kami. Kabar gembira, kami di Net TV Payakumbuh membuat program baru Aku Anak Soleh, di mana program ini sengaja kami buat untuk menampilkan seluruh potensi dari anak-anak kita seperti tahfiz, kultum, mengaji dan pembacaan ayat-ayat pendek. Program ini kami utamakan untuk anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah dasar, taman kanak-kanak dan PAUD. Setiap anak nantinya akan ditayangkan sebanyak 5 kali di Denai TV, dan kemudian penampilan tersebut juga kami upload ke channel YouTube Denai TV. Setiap anak-anak yang tampil kami bebankan biaya produksi dan biaya penayangan sebesar Rp100.000. Untuk info pendaftaran, bisa menghubungi nomor telepon 0812 7664 4126 atau 0853 7738 8085 dan 0812 6684 024, atau datang langsung ke kantor Denai TV di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30A Balai Gadang, Kota Payakumbuh. Menyajikan beragam informasi Islam dalam kehidupan manusia. Kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar kasanah Islam. Dirangkum khusus sebagai penyejuk hati dan penguat iman. Ensiklopedia Islam setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah? Beristighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Ini bukan istighfar yang diminta. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong sanak sadonyo dimapun barado. Nah, untuk dong sanak sadonyo ada info penting iko untuk dong sanak sadonyo yang punya usaha kuliner yang Nio rahmat datang ke lokasinya. Nio dipromoan habis-habisan gratis dong sanak sadonyo. Dong sanak sadonyo bisa follow Instagramnya beko @mangule_official atau @denai_tv atau @rahmatmakeup. Jadi sanak sadonyo bisa beko langsung DM atau ada nomor kontak di bawah di sanak sadonyo. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Tuh menunya. Jadi kok ada isinya ada apa? Udang, kepiting, ikan, pokoknya makanan laut. Kita coba makan deh. Pasti di sana ngiler kan, menengok pekecingnya aja udah sana luar biasa. Lah boleh coba berapa dia? Pokoknya mantap. Coba lama. Jika dun sana sarang banyak pikiran. Oh, makan siang tadi di mana? Ayo teman-teman, nantikan acara Salam Bagurau setiap malam minggu jam 8 malam bersama Ambo Ajo si Malaka sama Ambo Gadija hanya di Denai TV. Televisi urang awak rancang mana? Menyajikan beragam informasi Islam dalam kehidupan manusia. Kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar kasanah Islam. Dirangkum khusus sebagai penyejuk hati dan penguat iman. Ensiklopedia Islam setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat.
Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah? Beristighfar tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Ini bukan istighfar yang diminta. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih setia bersama kami dalam dialog khusus. Masih bersama Akang Erwin Saputra. Baik, di segmen kedua ini kita akan menyaksikan Bang Erwin memberikan tutorial tentang membuat desain konten. Baik, silakan. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya. Nah, pemirsa, dalam memasarkan produk saat ini di online itu memang kita harus membuat promosinya yang menarik. Dari konten inilah yang membuat orang itu ketika scrolling itu berhenti seperti apa gitu ya. Mereka berhenti, mereka ingin tertarik ya, ingin segera pengen cepat-cepat beli, atau mereka tuh pengen tertarik gitu ya. Nah, di sini saya akan demokan membuat konten promosi yang menarik, yang mudah gitu ya, bagi yang gaptek, pemula itu juga itu bisa ya. Nah, tapi di sini dipastikan udah mengerti internet juga sih sebetulnya. Kita gunakan tools atau platform yang memudahkan kita mendesain gitu ya. Nah, pertama siapkan dulu gambar produknya dulu yang kita punya ya. Usahakan gambarnya yang jelas gitu ya, gambarnya jelas. Misalkan makanan atau misalkan baju di gambar orangnya lagi dipakai gitu ya, dan gambarnya yang jelas. Itu gambar dasarnya seperti itu. Nah, saya anggap misalkan gini, kita ambil di sini kaos gitu ya, atau sepatu misalkan. Nah, sepatu sneakers ya. Nah, jadi ketika sepatu sneakers, misalkan saya ambil contoh saja ya, kita ambil contoh. Ya, kita ambil contoh gambar sepatu misalkan. Nah, ini saya ambil contoh. Usahakan memang real picture ya pemirsa ya. Jadi jangan ambil dari Google atau ambil dari website lain, itu bisa kena hak cipta, dan akhirnya kita yang rugi kita sendiri. Jadi kita gunakan real picture ya. Saya anggap saja seperti ini, misalkan ini produk saya, sepatu itu ya. Kita simpan dulu sepatu ya. Ini sepatu sneakers ya, saya contohkan misalkan di sini ya. Oke, sepatu sneakers. Oke, sebentar, ini formatnya yang JPEG ya, saya ganti lagi misalkan ini. Nah, ini ya, sepatu sneakers. Oke, seperti ini. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ada background kita di meja atau di background tembok, seperti apa menghilangkan gitu ya. Nah, dengan namanya remove.bg ini bisa menghilangkan background gitu ya, dengan mudah dan cepat gitu, tanpa harus pakai, misalkan kita harus pakai Photoshop ya, sebelumnya pakai Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, ini cukup kita upload seperti ini gambarnya, bisa dilihat Bang An juga ya. Nah, seperti ini, yang tadinya ada gambar belakangnya ini sekarang hilang. Tinggal kita download. Praktis ya Bang ya? Praktis gitu ya, seperti itu. Kita ambil contoh seperti inilah ya. Kita ada misalkan yang, nah kan awalnya seperti ini. Oke. Kita ambil contoh lah ya, seperti ini makanan. Nah, sini ada contoh-contoh. Ketika awalnya seperti ini, kita background seperti kita hilangkan jadi seperti ini nantinya. Ya.
Seperti itu, kita sudah dapat gambarnya. Nah, kemudian di sini kita gunakan namanya Canva. Ya, kalau misalkan ini pakai laptop karena memang supaya mudah ya kerjanya. Kalau nggak ada laptop itu bisa gunakan aplikasi di Play Store, bisa download namanya Canva, aplikasi Canva gitu ya. Oke, pertama adalah kita cari template-nya dulu ya. Nah, misalkan di sini kita cari template untuk di Instagram. Ya, Instagram post. Kita buka Instagram post. Nah, di sini banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, saya coba demokan kalau yang dari blank ya. Memang dari tidak ada template-nya. Kita dari yang kosong dulu. Area kerjanya yang kosong seperti ini. Nah, oke. Pertama adalah kita upload dulu gambarnya. Sepatu sneakersnya kita upload ke sini, ya. Kan sepatunya seperti ini sudah clear. Nah, oke, sudah terupload. Nah, kita klik di sini. Ya, ini gambar sepatunya. Nah, tinggal kita desain. Ya, desain di sini sudah cukup banyak juga. Ya, kita misalkan gunakan elemen bulat misalkan seperti ini. Ya, bulat seperti ini. Kita tinggal ganti warna, misalkan ganti warnanya kuning. Nah, ini posisinya kan menutupin si sepatunya. Tinggal ke posisi kita ke belakangkan. Seperti ini. Gitu ya. Nah, dengan posisi seperti ini. Oke. Ya, oke, seperti ini misalkan. Ya, nah kita kalau tambahkan teks, misalkan kita mau flash sale itu ya, misalkan ya di sini misalkan. Nah, di sini sudah dibuat oleh tim profesional, Bang. Jadi memang si Canva ini memang didesain oleh tim profesional. Jadi kita nggak perlu lagi banyak mengedit gitu ya. Kita sudah dimanjakan lah. Sudah dimanjakan, betul. Misalkan ini kita ganti harga ya. Atau tadi lah flash gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, ya, lalu berikutnya kita buat harga misalkan. Nah, kita harga tinggal masukkan saja cari di sini yang kira-kira harganya masuk. Fontnya ya, kita cari dulu fontnya seperti apa. Oke. Nah, misalkan yang ini deh. Misalkan yang ini, misalkan biasa aja. Nah, misalkan kita harganya jadi misalkan 159.000. Gitu. Nah, dari tanggal misalkan 1 sampai 7 Maret gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita tambahkan elemen-elemen yang lain gitu ya. Tinggal tambahkan misalkan logo. Kita tambahkan logo di sini misalkan logonya ini ya. Misalkan ambil contoh logo ini. Oke. Nah, tinggal tambahkan elemen-elemen lain juga bisa. Tambahkan elemen lain di sini banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan. Maksudnya adalah supaya si desain konten ini tidak monoton gitu ya. Nah, misalkan kita mau gunakan gradient gitu ya. Ini kan lebih cantik. Ya, kemudian kita misalkan gunakan ini. Nah, ini di sini. Kemudian kita gunakan lagi misalkan ini. Gitu. Nah, untuk background sendiri saya mau ganti background dari putih jadi di sini misalkan ya tinggal diganti aja warna seperti apa.
Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk desain sendiri. Nah, simple seperti ini. Nah, sekarang mungkin sedikit tipsnya adalah kalau misalkan nggak ada gambaran ide dari mana gitu ya. Nah, idenya bisa mengambil dari Pinterest. Nah, Pinterest itu memang gudangnya ide desain di sana ya. Nah, tinggal kita cari. Misalkan di sini kita cari adalah apa? Sepatu ya. Tadi misalkan kita cari model-model desain sepatu, promosi sepatu. Oke. Nah, contoh saya mau cari sus desain poster. Nah, seperti ini. Nah, ini model-model yang bisa kita jadi referensi, jadi apa namanya gambaran. Jadi kita nggak perlu mikir seperti apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, model seperti ini kan mudah sekali buatnya. Tinggal backgroundnya 2 warna gitu ya, dan tinggal gambarnya ditaruh di sini. Tinggal kasih teks. Ini sudah jadi seperti ini. Ya, mau buat seperti ini. Itu tinggal nah ini seperti ini kan mudah sekali. Kita gambar backgroundnya warna kuning, kita kasih tulisan ya seperti ini. Ya, ini sangat mudah sekali ya, akan lebih menarik seperti ini ya. Nah, ini ya mungkin seperti itu yang simpelnya, supaya desain konten kita lebih menarik, lebih ini bisa gunakan Canva. Ya, karena memang Canva ini sudah dibuat oleh tim desainer profesional, graphic designer yang profesional, sehingga kita ya cukup pakai apa namanya, tinggal edit aja. Seperti itu. Ya mungkin cara simpelnya seperti itu ya kan. Memang kalau mau lebih banyak lagi, kita mengenal dulu apa namanya prinsip desain apa saja, kemudian itu mengenal mengambil font seperti apa, warna, komposisi warna segala macam itu kan harus banyak waktu lagi. Ya, itu gitu. seperti yang saya sampaikan tadi, tidak cukup hanya dengan sekali talk show ini aja. Ya. Kita mungkin bisa secara offline berkesinambungan atau secara online gitu ya. Saya rasa pemirsa atau masyarakat kalau bilang puas tentu belum puas. Karena ini baru sebatas global atau perkenalan lah gitu ya. Seperti mungkin saya sampaikan sekali lagi, jika masyarakat pemirsa di rumah tertarik ingin belajar lebih jauh gitu ya. Akang ini dari apa nama perusahaannya tadi, Kang? Sekolah Bisnis Digital Marketing. Sekolah Bisnis Digital Marketing. Bisa hubungi langsung ke media sosial, bisa Kang ini bisa langsung datang ke sini atau secara online juga bisa. Jadi kita bisa bertanya secara sedetail mungkin ya Kang ya. Sedetail mungkin tahapannya dari awal, bagaimana cara mendesain, cara memasarkan seperti yang kita bahas dari awal tadi. Bisa leluasa. Kalau di sini ya waktu tadi yang membatasi kita. Karena di Sekolah Bisnis Digital Marketing itu kita punya prinsip yang kita terlengkap. Ya, memang di luar sana hanya setiap ini berbeda-beda, hanya mengajarkan desain, hanya mengajarkan website. Nah, di kita itu Sekolah Bisnis Digital Marketing itu lengkap, mulai dari membuat konten, membuat website, iklan, sampai ke salesnya ya, gimana cara mengelola prospek yang masuk ke WhatsApp, gimana agar mudah closing dan segala macam itu, sampai berarti salesnya juga dapat seperti itu. Luar biasa. Ya. 2 jam nih, 2 jam dari tadi kita berbincang-bincang, tapi ya waktu juga lah yang membatasi kita ya Kang ya. Banyak hal ya tadi yang kita bicarakan, mulai dari tahapan dalam digital marketing sampai secara umum perkenalan lah desain tutorial membuat desain gitu ya. Lain waktu kita sambung lagi, bisa jadi kita jumpa lagi dalam di Payakumbuh mungkin. Jangan bosan-bosan ke Payakumbuh. Mudah-mudahan nanti pemirsa meminta untuk pelatihan secara khusus atau secara online juga tidak masalah. Boleh. Saat ini mungkin kita akhiri dulu karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih ya Kang. Sama-sama. Oke. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Erwin Saputra. Terima kasih Anda telah setia bersama kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?